Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Saya masih ingin menyampaikan tema besar hoax dalam perspektif Islam dengan subtema petunjuk Al-Quran untuk menangkal hoax. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebohongan yang telah dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang tidak boleh dibiarkan untuk berkembang dan menyebar kemana-mana sebelum kita meyakini betul kebenaran informasi itu. Sebab akibat buruk yang ditimbulkannya sangat besar dan merusak sendi-sendi kedamaian, sendi-sendi keamanan, dan sendi-sendi ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, jika Anda menerima sebuah berita dari seseorang, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, seperti yang disampaikan dalam media sosial yang ada dalam handphone Anda, jangan langsung percaya dan jangan langsung disebarkan kemana-mana. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengeceknya terlebih dahulu, keberadaan informasi itu. Apakah informasi itu benar adanya atau tidak? Apakah informasi itu memiliki sumber yang jelas, yang dapat dipercaya atau tidak? Apakah informasi itu suatu realita, kenyataan yang benar-benar terjadi atau tidak? Siapa tahu berita itu adalah berita bohong, hoax, yang dengan sengaja dibuat dan disebarkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan fitnah, mengadu domba, atau memecah belah seseorang atau sekelompok orang. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunannya kepada kita untuk melawan hoax itu melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-6. Di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
Tegas Allah menyerukan orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu seorang fasik, seorang yang ragukan kebenaran apa yang disampaikannya, membawa suatu berita apa saja, maka periksalah dengan teliti tentang berita yang disampaikannya itu, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Saya ulangi lagi arti dari ayat itu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuknya ini jelas-jelas bahwa jika ada seseorang yang datang membawa berita, periksalah berita yang disampaikannya itu, apakah berita itu benar atau tidak. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda kedatangan seseorang yang membawa suatu informasi, atau ada tulisan orang yang Anda terima melalui media sosial, baik tulis maupun cetak? Yang Anda harus lakukan adalah mengecek, memeriksa, meneliti informasi itu. Apakah informasi itu benar adanya atau tidak? Apakah informasi itu berita yang benar atau berita bohong? Jika Anda tidak melakukan pengecekan, tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran informasi itu, maka Anda menerima informasi yang tidak jelas, yang belum tentu benar adanya. Jika Anda mempercayai informasi itu tanpa pengecekan, maka Anda termasuk orang yang tertimpa musibah kebohongan. Dan jika Anda menyebarkannya tanpa pengecekan dan ternyata berita itu tidak benar, maka Anda termasuk orang yang ikut menimpakan musibah kebohongan kepada orang lain. Kalau saudara menerima berita itu apa adanya tanpa pengecekan, maka saudara akan kena musibah atau terkena musibah. Jika Anda menyebarkan berita itu kepada orang lain, maka Anda akan menimpakan musibah itu kepada orang lain. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi telitilah dan periksalah berita yang Anda terima sebelum Anda percaya. Jika Anda percaya berita itu dan ternyata kemudian berita itu tidak benar, maka Anda termasuk orang yang terzolimi. Jika Anda ikut menyebarkan informasi yang tidak benar itu, maka Anda melakukan penzoliman terhadap orang lain. Jangan membiarkan diri Anda terzolimi oleh orang lain, dan jangan pula Anda membiarkan diri Anda menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain, dosanya di sisi Allah amatlah besar, dan sanksinya adalah api neraka. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebatnya, begitu perhatiannya Al-Quran. Bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah berita, kita harus mengecek kebenarannya. Kita harus tabayyun, kita klarifikasi tentang berita itu. Sejauh mana kebenaran berita yang disampaikan itu.
agar kita tidak terzolimi dan kita tidak menzolimi orang lain dengan informasi itu. Penting sekali ini kita perhatikan, karena pada masa sekarang ini begitu gampang orang menyampaikan berita-berita bohong, berita-berita hoax itu tidak ada sumbernya, tidak ada realitanya, tapi seenaknya orang menyebarkan berita-berita itu. Sekian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga tausiah kita pada hari ini bermanfaat bagi kita untuk menghindari diri kita menerima berita-berita bohong atau menyampaikan kepada orang lain berita bohong itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.